Siji 4.000. Kalau 3 10, Pak. Yang manisnya? Ceritanya Bang, awal mula usaha gitu. Ya awal saya usaha sih sekitar tahun 97-an ketika saya dalam posisi masih sekolah. Berhubung karena madorot, dalam bahasa Arabnya kan madorot, Ya. usaha orang tua sakit-sakitan sehingga saya harus turun tangan karena saya putra satu-satunya. Tulang punggung. Tulang punggung, Bu. Ya, walaupun punya teteh, cuma teteh kebenaran kan kerja di Boneka Barbie di Cikarang, sehingga kan jauh. Sementara kan saya anak laki satu-satunya, punya adik juga waktu itu masih SD atau SMP ya, masih kecil lah. Jadi saya tidak tidak mau harus mengikuti aturan main orang tua, istilah nurut lah. Walaupun yang jualan sih orang semua, baik yang nyitak ataupun yang geplek ada. Saya hanya sebatas nungguin aja, kalau udah dapat duit saya itu. Nah untuk gajian kan nanti ketika acara tradisi selesai, waktu itu misalnya pertama di kesepuan, setelah kesepuan lalu tuk sidang, setelah tuk sidang lalu terus mie, acara buyut terus mie. Ya setelah saya gulat-gulat nih dan saya berganti profesi dari mulai pernah ngajar di SMP, pernah ngajar di Sanawiyah, pernah ngajar di SMP Sanawiyah Susukan Lebak, Kaligawe, saya pernah ngajar di MI Watonia Warudur setahun. Mungkin karena saya jati diri saya itu maisahnya atau karakternya bukan mengajar, karena mengajar kan suri toladan itu harus pandai ditoladani. Beban bagi saya mentalnya, karena tanggung jawab dunia akhirat setelah saya tekuni ya paling nikmat ya jualan. Rasulullah saja itu jualan. Ini awal mula jualan martabak ini idenya dari mana, Pak? Ya idenya sih pertama ya dari orang tua, hanya sebatas nerusin. Ternyata ya sangat menguntungkan lah. Alhamdulillah, yang penting barokah. Kata kuncinya istiqomah kata orang tua tuh. Walaupun sedikit yang penting barokah. Tapi alhamdulillah ya banyak lebihnya tenimbang kurangnya sih, kecuali dalam musim-musim hujan baru banyak kurangnya. Kalau musim terang sih, apalagi musim panenan, saya lagi belajar istiqomah meninggalkan acara-acara tradisi kayak model kesepuan, tuk cideng, muludan terusmi, acara pameran di Kuningan, acara pameran di Lapang Bintang, acara pameran di Indramayu Sport Center, acara bancakan di Babakan. Saya mulai tinggalin satu-satu, pengennya sih ya istiqomah mangkal gitu. Karena setidaknya kalau mangkal sih continue, baik Rp1.000 tapi real. Tapi kalau yang namanya pasar malam ataupun acara tradisi walaupun dapat jutaan, karena seakan-akan kayak tidak berkah, kayak fata morgana. Karena di dunia lapangan itu godaannya ada 4. Pertama, sholat. Ketika dalam posisi sibuk ba'da maghrib itu bagaimana? Sholat mau ditinggalin lagi rame, nggak ditinggalin gimana kewajiban kita? Yang kedua itu kalau lagi rame cewek itu datang sendiri, nggak nyari Ketiga itu dalam kata kitab Ta'limut Ta'lim itu bad taribat usburibat, bahasa Pakistan, temennya judi ya kita nggak enak kalau nggak judi, temennya minum ya kita nggak enak kalau ikut minum. Nah begitu, makanya masih mending mangkal istiqomah, berangkat dari rumah jam 3, nyampe sini ya sekitar jam 4, baru mulai setengah 5, mateng jam 9 udah bisa pulang. Modal awal buka tuh Pak, dari mulai gerobak ini berapa, Pak? Kalau dari mulai gerobak sih kurang lebihnya waktu itu karena bikin sendiri sih ya kurang lebih sampai 4-5 juta. Terus dari perlengkapannya, Pak? Plus perlengkapan 4-5 juta waktu sekitar tahun 2005. Kalau sekarang 2021 berarti gerobak ini udah dapat 15 tahun. Karena kayunya kayu kamper, bukan kayu sembarang kayu. Awet, kayu kamper, kayu seberang.
Jadi kalau modal harian buat buka ini Kalau modal harian buat buka tergantung daripada kebutuhan bahan pokok. Umpama bahan pokoknya terigu per hari kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Berarti ya kurang lebih belanja sampai 150 sampai 200. Kalau offset sih tergantung keramaian, masih rata-rata dari mulai 300 sampai 500. itu omset bersih Pak. Omset bersih ya 200. 200.000 ya Pak. 200.000, omset kotor 300 sampai 500. Ini jualannya di mana tuh Pak? Ya untuk sementara ya di sini di Gembongan Mekar. Kalau keliling untuk wilayah Jawa Barat sih hampir semua udah, dari mulai Pangandaran, dari Bandung, Lapang Bintang, Subang, Singaraja, Singalodra, Trisi, Jangga, semua pelosok desa yang ada di Indramayu mungkin udah semua. Di Cirebon juga udah semua kayaknya, karena sudah mendalami kurang lebih 20 tahun. Dari tahun 1997 lah, 23 tahun dari usia kelas 3 SMP sampai sekarang. Punya pengalaman ini ya Pak, pahit Pak. Ya, Jualan, Pak. selama jualan pernah pengalaman pahit. Di antaranya kalau sekiranya di acara tradisi itu kan ada istilahnya japrem ya, atau jatah preman, itu terutama di daerah wilayah kesepuan itu anak-anak cangkol atau anak bedulan kan biasa bahasanya itu minta boboran, tapi terkadang malah minta tambahan, bukan hanya sekedar makanannya tapi uangnya juga buat tambahan minum. Tapi alhamdulillah selama saya kurang lebihnya di sini udah 9 bulan aman dan damai. Jadi kalau boleh tahu Bapak kan udah lama nih Pak jualan martabak Pak. Ada cerita dong Pak. Sebenarnya sih ada, cuman untuk karyawan kan sangat sulit mencari orang pinter sih. Gampangnya banyak sekali, tapi mencari orang bener yang bisa dipercaya itu sangat sulit. Bisa dibilang 1001. Apalagi udah tahu makanan itu kelebihannya kan batik atau keuntungannya kan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari bahan. Jadi bisa dibilang modalnya kecil, untungnya lumayan. Untungnya lumayan besar. Lain lagi dengan pakaian. Kalau makanan kan cuman resikonya kan barang basi. Kalau makanan kan kalau udah nggak laku ya udah disedekain buat tetangga, buat santri. Tapi kalau pakaian kan enggak, bisa buat besok, buat besoknya lagi. Harapannya apa Pak ke depannya? Ya harapan saya sih cepet-cepet lunas lah daftar hajinya. Amin juga. Karena udah di Daftar haji Pak. Alhamdulillah. Cuman tahunnya tahun berapa, yang karena saya kan bukan memakai dana kur. Kalau dana kur kan istilahnya ada tuntutan untuk kita bayar per bulan sekarang sekian. Sementara hanya saya sebatas tabungan haji gitu aja. Karena kalau dana kur kan ada tuntutan per bulan 1 juta atau 900, sementara pemasukan saya kan nggak kontinu. Kalau kadang 3 bulan nganggur kalau lagi musim hujan, tapi kalau musim nggak hujan sih ayo aja jualan terus, nggak ada berhentinya. Nah itu ya, motivasi buat pemula nih mau belajar usaha. Motivasinya menurut saya sih pertama itu senangi apa usahamu, karaktermu bagaimana, apa usaha apa. Terus pertama judulnya ya istiqomah, itu laku nggak laku jalani, karena tidak ada di dunia ini yang sekiranya usaha itu nggak ada saingan. Dalam kehidupan apapun, guru ya saingannya dengan guru, kiai ya dengan kiai, pengusaha martabak ya dengan pengusaha martabak, pasti itu ada bersenggolan tentang masalah resep ataupun dan lain sebagainya gitulah.
pasti ada persaingan kalau di dalam dunia itu. Sabar ya. Sabar, tawakal gitu. Kalau sekiranya usaha kita udah, berdoa udah, hasilnya belum memuaskan, ya sekiranya harus satu kuncinya ya tawakal, pasrah. Kalau keluar sih pastinya mesti diberikan rezeki. Coba kalau kita di rumah aja nggak bakalan dikasih rezeki. Maksudnya untuk usaha, saya kalau nggak di rumah nggak dapat duit 100, tapi kalau saya berangkat dagang, saya di dompet dapat 100 gitu.